Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Pekerja migran Indonesia non-prosedural begitu banyak ada di Malaysia. Bagaimana bisa masuk ke Malaysia sementara mereka tidak memiliki lisensi, tidak memiliki izin untuk bekerja di Malaysia? Mari kita simak informasi ini untuk mengetahui bagaimana dan mengapa mereka disebut sebagai PMI non-prosedural. Berikut ini. Langsung. Dari Tempo.co, penyelundupan pekerja migran marak lewat Batam. Mafia tekong untung ratusan juta rupiah. Tempo.co Batam, sebanyak 16 orang pekerja migran Indonesia yang ditemukan di Pulau Kosong Tanjung Acang Nongsa Batam merupakan PMI non-prosedural. Mereka pulang secara ilegal dari Malaysia masuk ke Batam menggunakan jasa jaringan penyelundupan PMI. Asisten dan Lantamal 4 Kolonel Laut P. Joko Santoso mengatakan indikasi sementara para tekong dan pengurus mereka sengaja menelantarkan PMI karena takut ditangkap aparat keamanan. Para PMI non-prosedural ini berangkat dari Malaysia menuju Batam secara non-prosedural. Kata Joko saat penyerahan 16 PMI non-prosedural tersebut ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI di Dermaga Satro Lantamal 4. Joko mengatakan hitungan sementara mafia yang berkecimpung membawa para PMI ini mendapatkan untung menggiurkan. Pernyataan sementara pelaku dibayar 10 juta lebih. Kalau dikalikan 16 juta maka 16 orang maka 160 juta rupiah. Itu pun ada yang lebih. Keuntungan mereka tanpa memperhitungkan nyawa. Menurut Joko, mengatasi masalah penyelundupan PMI ini harus diselesaikan dari hulu. Maksudnya harus diberikan edukasi kepada para pekerja yang semuanya berasal dari luar Kepulauan Riau agar masuk tidak secara ilegal. Stop harus dari hulu katanya. Sebanyak 16 PMI ini berasal dari Lombok Timur. 1 orang dari Medan. Pekerja ini dapat informasi lowongan pekerja Malaysia dari Facebook dan Instagram katanya. Joko menegaskan kasus seperti ini juga menjadi atensi pihaknya karena ada potensi para pekerja membawa barang-barang ilegal. Di kesempatan yang sama, Kepala BP3MI Kepri, Kombes Imam Riyadi mengatakan akan menelusuri mafia di balik kasus ini. Nanti kami akan koordinasi dengan penyidik Polri, ujarnya. Ia mengatakan kasus serupa menjadi perhatian BP2MI. Pekerja migran adalah insan yang betul dilindungi apapun situasi dan kondisi mereka. Saudara kita ini belum beruntung hidup dan nasibnya. Ia melanjutkan, pekerja migran sengaja dieksploitasi oleh sindikat mafia penyelundupan PMI tanpa melihat sisi kemanusiaannya. Mana rasa kemanusiaan mereka ditelantarkan di sebuah pulau. Pulau kosong lagi ya. Imam mengaku belum mendata jumlah PMI yang ditemukan dan dipulangkan secara non-prosedural dari Malaysia. Hanya saja beberapa bulan belakangan ini Lantamal sudah menyerahkan 3 kasus serupa. Ini sudah kejadian yang kesekian kalinya. Tetapi jumlah PMI-nya nanti akan kami laporkan lagi jelasnya. Ia menegaskan Kepri hanya dijadikan transit oleh para pelaku karena jika langsung diberangkatkan dari daerah asal mereka, aktivitas ilegal terus terjadi, ungkapnya. Ya, ini teman-teman, kita ulas ya. Pekerja migran Indonesia yang secara ilegal datang dan masuk ke Malaysia.
Ini melalui Kepulauan Riau, kemudian pulau itu ya Batam, kemudian masuk ke Malaysia secara diam-diam. Ini tentu saja beresiko, ya beresiko. Kenapa? Tinggal di negeri orang tanpa ada izin tinggal. Inilah yang menimbulkan ancaman ya bagi mereka. Ya ancamannya ya bisa saja tidak digaji, bisa saja diperbudak, bisa saja disiksa, kemudian dipenjarakan dan sebagainya. Ini saya ya pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada teman-teman. Apabila Anda menerima informasi dari media sosial ya, dari Facebook ya seperti yang dikatakan tadi, dari Instagram, sebaiknya dicerna dulu. Jangan langsung yuk berangkat, yuk bekerja. Mungkin ada beberapa teman yang beruntung, mungkin ya. Namun ribuan yang lain menderita karena ini semua. Sebaiknya teman-teman para PMI ya, non prosedural ini sadar ya, dan jangan ikuti jejak mereka ini. Untuk teman-teman yang lain yang mau cari pekerjaan, lebih baik bekerja yang legal, yang tidak ada resikonya. Bayangin aja bekerja di negara orang, tidak ada izin tinggal, ya selalu dalam kegelisahan, meninggalkan keluarga, anak, istri dan sebagainya, orang tua. Mari ya kita semua sikapi, sampaikan kepada keluarga-keluarga yang lain agar tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Ini persoalan besar untuk Indonesia. Negara Indonesia harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk warganya agar sejahtera. Demikian.